Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya kita sepakat bahwa Sofan memang bajingan karena dia sengaja untuk tidak bertemu dengan Yunchang demi menyukseskan rencananya. Tidak hanya itu, dia juga menempatkan Yunhai dalam posisi yang rawan. Ya, mau bagaimanapun, Sofan tidak pernah kehilangan sisi iblisnya. Dia akan melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Tapi jujur aja bahwa pengaturan dari Sofan itu sungguh luar biasa. Jika itu terjadi di real life, wah gokil. Dan tanpa banyak fafifu lagi, mari kita lanjut ke part 232. Video akan dimulai dalam 3, 2, 1. Part 232. Part kali ini Ane ambil dari bab 1150 sampai 1154. Sialan Bai Li Jingwei, dia benar-benar menguji kita, kata Yoming dengan kesal. Ya, dia menguji kedalaman kita dan kita sama sekali tidak ada di matanya. Sungguh menyedihkan, kata Leng Wuchang sambil menghela nafas panjang. Kini, setelah bertemu dengan Bai Li Jingwei, rombongan kecil itu bergegas untuk kembali menuju kota Juijian untuk bertemu dengan yang lain. Zhuge Changfeng yang mendengar ucapan mereka pun tampak tak berdaya dan kemudian berkata, "Kita sama sekali tidak bisa menebak niat dari Bai Li Jingwei. Papan catur kali ini terlalu besar untuk kita. Kita hanya bisa melihat semua dari permukaan. Bai Li Jingwei bisa melihat dan memanfaatkan situasi ini untuk memeras kita. Jika kita menuruti maunya, maka kita bisa langsung dibunuh oleh orang-orang kita sendiri. Situasi ini sungguh pelik." Benar, meski pada akhirnya hidup ini adalah tentang ketenaran dan kekayaan. Mungkin satu-satunya jalan keluar adalah berlindung di bawah kekaisaran bintang pedang. Karena patriark masih ada di tangan Bai Li Jingwei, kita tidak bisa melakukan banyak hal, kata Leng Wuchang. Di tengah pembicaraan itu mereka bertiga melihat ke arah Luo Yunchang yang kini tampak dipenuhi dengan kesedihan. Mereka bahkan sampai tidak tega untuk melihatnya. Karena bagaimanapun, keputusan akhir akan ada di tangan Yunchang. Dia harus memilih antara kematian dari adik laki-lakinya atau pengkhianatan terhadap tanah air. Itu adalah beban pilihan yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan, jika mereka yang ada di posisi Yunchang pun, mereka bertiga akan sangat frustasi. Mereka pasti tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Kini semuanya hanya bisa terdiam dan tidak membahas masalah ini lagi. Dan mereka terus melanjutkan perjalanan. Setelah 3 hari berlari tanpa henti, akhirnya mereka bertiga sampai di kota Juejian di gubuk Sofan. Melihat rombongan itu sampai, Luo Sifan segera berlari dan menghampiri mereka. "Bibi, kakek Suge, semuanya, Steward Zuo sudah kembali." "Apa? Di mana dia?" Mata Yunchang menyala, seperti melihat secercah harapan. Lalu dia segera mencari ke sekeliling, tapi tidak peduli sejauh apa dia melihat, dia tidak bisa menemukan jejak Sofan. Lalu, Tetua Li keluar dari pintu rumah dan membungkukkan badan. Nyonya tidak perlu mencarinya lagi. Sebelumnya Steward Zuo datang hanya sebentar dan kemudian pergi lagi.
Pergi? Mengapa dia pergi? Apa dia tidak tahu kalau aku sangat membutuhkannya sekarang? Sialan, kenapa dia tidak mau ada di sisiku? Mata Yun Chang kini kembali berkaca-kaca dan air segera mengalir melalui pipinya. Di sisi lain, Suge Changfeng lalu segera mendatangi Tetua Li dan bertanya dengan wajah serius. Steward Zuo sebelumnya ada di sini. Apa dia mengatakan sesuatu? Ya, dia memintaku untuk memberitahu kalian sesuatu. Apa itu? Jadi, Tetua Li kemudian mengatakan semua yang diucapkan oleh Sofan. Dan ketika mendengar hal itu, ketiganya mengernyitkan dahi dan berpikir dengan tenang. Sampai Leng Wuchang yang mulai bergumam. Steward Zuo ingin kita seperti keluarga Luo di masa lalu, meninggalkan segalanya dan kembali ke dalam kegelapan. Apa maksudnya? Suge Changfeng kemudian menoleh ke arah Luo Yunchang dan bertanya, "Nyonya, seperti apa keluarga Luo di masa lalu? Kami datang setelah semuanya stabil, jadi kami tidak yakin tentang apa yang dimaksud oleh Steward Zuo." Yunchang masih sesenggukan setelah menangis. Tapi dia segera menyeka air dari matanya dan berkata, "Seperti apa keluarga Luo di masa lalu? Kami dulu sangatlah miskin. Kami hanya tersisa 4 orang dan diburu oleh lembah neraka. Seolah waktu itu kami bisa saja mati kapanpun." Lalu apa yang Steward Zuo lakukan? Dia adalah iblis. Dia adalah iblis yang mampu menarik sekutu dari mana saja. Dia menipu banyak orang dan melakukannya seorang diri. Terkadang dia membodohi Diaken dari pavilion Qianlong dan mendapatkan banyak sumber daya. Aku sudah membujuknya berulang kali dan mengatakan bahwa itu tidak baik. Tapi dia tidak pernah mendengarkanku dan terus melakukannya. Tapi berkat pengaturannya itu, kami dapat terus berkembang. Bahkan di awal semuanya, kami bukanlah aliansi di mata pavilion Qianlong. Karena sebenarnya mereka hanya tertarik pada Sofan. Jadi begitu, sekutu ya. Ketiganya bergumam bersamaan dan perlahan mulai menunjukkan senyum di wajah mereka. Setelah itu, Suge Changfeng menatap Yunchang dan berkata, "Seperti yang diharapkan, bahwa Steward Zuo memang sudah melihat semua rencana Bai Li Jingwei. Dia sekarang ingin kita beradaptasi dan kembali dalam kegelapan. Kita tidak akan bisa menyelesaikan semua ini sendirian, jadi kita harus memanfaatkan apa yang ada. Melupakan kebajikan dan kebenaran untuk bertahan hidup, itu adalah hal yang harus kita lakukan. Karena pada akhirnya, hidup lebih penting daripada segalanya. Maka, kita akan menyebabkan tindakan internal dan kerusuhan sipil di Sisou seperti yang direncanakan Bai Li Jingwei. Jadi, bajingan itu ingin kita bergabung dengan Bai Li Jingwei dan mengkhianati Sisou. Sejak kapan bajingan itu lari ke sisi Bai Li Jingwei? Sampai dia datang untuk membujuk kita supaya menyerah," kata Yunchang dengan wajah yang kesal. Steward Zuo adalah orang yang paling arogan di dunia ini. Jadi dia tidak akan mungkin menyerah atau mengikuti Bai Li Jingwei. Lagi pula, keduanya adalah musuh bebuyutan. Jadi tidak mungkin Steward Zuo akhirnya tunduk ataupun bekerja sama dengan Bai Li Jingwei.
Artinya, dia meminta kita melakukan ini karena dia sudah menyiapkan rencana lain. Semua yang terjadi sekarang masih ada di dalam prediksinya. Maka, sekarang kita hanya harus melakukan sesuai dengan perintahnya. Tidak akan ada kerugian sama sekali untuk kita jika kita melakukan ini. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya jalan keluar yang kita miliki. Kuda mati mungkin bisa menjadi tabib yang baik untuk kuda yang hidup. Steward Zuo sudah punya rencana dan kita harus mengikutinya, kata Suge Changfeng. Setelah menghela nafas panjang, Yun Chang menjadi lebih tenang. Meski masih ada kemarahan di matanya karena Zovan pergi tanpa menemuinya. Tapi sekarang tugas sudah menanti dirinya, jadi dia langsung berseru dengan tegas. Kirimkan pesan pada Bailey Jingwei dan katakan bahwa kita menyetujui semua persyaratannya. Setelah itu Yun Chang menoleh ke samping. Sivan, kamu tidak perlu khawatir. Karena iblis itu sudah punya rencana, maka orang tuamu pasti akan baik-baik saja, kata Yun Chang pada Luo Sivan. Sivan menatap bibinya dan melihat keseriusan di mata bibinya, sehingga dia pun memiliki rasa percaya yang tidak dapat dijelaskan. Sivan kemudian berkata di dalam hati, Paman buta, hidup ayah dan ibuku bergantung padamu. Oke, dan kita akan berpindah lagi ke sisi yang lain, di bagian utara benua, tempat di mana salju menumpuk sepanjang tahun. Dan sebuah cahaya kini muncul, lalu turun di pinggiran kota. Lalu di sisi lain, sudah ada sosok yang menunggu kedatangan orang ini. Dia tampak mengepalkan tangan dan kemudian berkata, Kakak, akhirnya kamu di sini. Aku sungguh merindukanmu. Changking, sudah lama tidak bertemu, kata orang yang baru saja datang. Dan dia tidak lain adalah Zovan. Sedangkan orang yang sudah menunggu kedatangan Zovan itu tidak lain adalah ahli nomor 1 di Beizhou saat ini, Ouyang Changking. Namun selain menjadi ahli nomor 1 di Beizhou, rupanya Ouyang Changking memiliki identitas rahasia lain, yaitu dia adalah salah satu dari 3 utusan milik kuil iblis surgawi. Zovan kemudian menepuk bahu Ouyang Changking dan berkata, Buka penghalangnya, aku akan pergi ke pedalaman laut utara. Apa kakak akan mengasingkan diri lagi kali ini? Ya, sekarang Bailey Jingwei sudah mulai bergerak dan aku harus segera bergerak juga. Aku harus segera menembus penghalang ini, atau semua yang kita rencanakan selama 100 tahun akan sia-sia. Dan satu hal lagi, setelah ini bantu aku untuk mengurus keluarga Luo, kata Zovan sambil melangkah maju. Ouyang Changking segera membungkuk dan berkata, Kakak tidak perlu khawatir, aku pasti akan mengurusnya. Tapi aku penasaran, kenapa akhirnya kakak berhubungan lagi dengan keluarga Luo setelah 100 tahun menyembunyikan diri? Zovan kemudian menjawab, Sebenarnya aku hanya menunggu Bailey Jingwei memilih bidak catur dan menyusun tata letaknya. Aku sendiri tidak pernah berharap kalau Bailey Jingwei akan memilih keluarga Luo sebagai bidaknya. Sebelumnya, aku tidak berhubungan dengan mereka supaya keluarga Luo tidak terlibat dalam masalah ini. Tapi karena sekarang Bailey Jingwei menyeret mereka, aku tidak punya pilihan lain, kata Zovan sambil menghela nafas.
Kalau begitu, aku mengerti, Kak. Serahkan saja ini padaku, kata Ouyang Changqing. Dia segera membentuk segel di tangannya, lalu gelombang fluktuasi segera menyebar. Formasi pertahanan di bagian utara pun terbuka, sehingga akhirnya Sofan pun bisa bergegas masuk ke bagian terdalam dari Laut Utara. Bagaimanapun, tempat yang dulu sangat ditakuti oleh semua orang, kini telah menjadi tempat peristirahatan pribadi Sofan. Tempat ini tidak terjamah oleh siapapun karena ada Feng Tian yang menjaganya. Dengan begitu, Sofan benar-benar bisa berkultivasi dengan tenang. Lagi-lagi kita berpindah, dan sekarang di saat yang sama, di depan pavilion Leiyin di ibu kota kekaisaran, Pai Li Jingwei tampak serius dan berkata, "Leluhur, Jingwei datang untuk memberikan laporan." Setelah beberapa saat, Pai Li Jingwei melanjutkan, 100 tahun lalu Jingwei telah melakukan kesalahan besar hingga membuat leluhur sampai terluka parah. Saya selalu menyesal akan masalah ini setiap hari. Karena itu saya melakukan banyak pengaturan kali ini untuk menyiapkan yang terbaik. Lalu sekarang waktunya sudah tiba. Hari di mana penyatuan benua akan dijalankan dan kita akan membasmi siapapun yang hendak melawan. Setelah mengatakan itu, Pai Li Jingwei masih belum mendapatkan jawaban, dan dia berniat untuk meninggalkan tempat itu. Namun saat dia berbalik, tiba-tiba guntur besar jatuh dari langit dan menggetarkan semua wilayah itu. Momentum ini sangat mengerikan dan pastinya membuat semua orang yang melihatnya jatuh ketakutan. Mata Pai Li Jingwei langsung tampak berbinar dan dia berseru, "Leluhur, Anda telah keluar dari pengasingan?" Ya, mari kita pindah lagi ke sisi yang lain. Di tengah badai salju, selusin orang kini berlari tanpa takut masuk angin. Mereka seperti sekelompok pemburu yang telah berhasil menangkap buruannya. Salah satu di antara mereka berkata dengan bangga, "Master Sekte Ling, kemari. Kami telah berhasil menangkap salah satu mata-mata dari Zhongzhou." Tampaknya memang Pai Li Jingwei sudah sangat gatal untuk kembali melakukan perang sekali lagi. Master Sekte Ling mengerutkan keningnya dan berkata, "Bagaimana dia begitu berani mengirimkan mata-mata ke wilayahku? Bukankah sekarang dia sedang berurusan dengan kuil iblis surgawi? Jadi kenapa dia melakukan hal ini sekarang?" Tidakkah ini penting? Tapi berkatmu Master Sekte Bu, kali ini kita bisa menangkap mata-mata ini, jadi semuanya tidak masalah. Ini adalah kewajiban saya, kata Master Sekte Bu sambil membungkukkan badan. Ya, orang yang memberikan laporan itu tidak lain adalah Master Sekte Bu, Master Sekte dari Sekte Haiyang yang dulu sempat diluluhlantakkan oleh Pai Li Yuyu. Sejak kejadian 100 tahun lalu, Master Sekte Bu telah menjadi tangan kanan kepercayaan dari Master Sekte Ling, meskipun sebelumnya Master Sekte Ling sangat jengkel dengan Master Sekte Bu. Tapi karena hal ini, Master Sekte Bu juga memberikan berbagai macam hal yang positif. Dia membangun kepercayaan dari Master Sekte Ling sampai akhirnya dia benar-benar menjadi tangan kanan dari Master Sekte Ling. Namun, di saat itu Master Sekte Ling merasakan sesuatu yang aneh. Karena sejauh apapun dia memandang ke depan, di sana hanya ada hamparan salju putih. Tidak ada satupun sosok yang bisa disebut sebagai manusia atau malah mata-mata. Karena itu Master Sekte Ling bertanya,
Jadi di mana mata-matanya? Kau datang mencari mata-mata. Orang itu selama ini selalu ada di sampingmu, tapi kau tidak pernah membuka matamu, kata Master Sekdebu sambil tertawa keras. Lalu setelahnya, 3 sosok yang memiliki aura mengintimidasi muncul entah dari mana. Mereka berjalan penuh dengan tekanan yang mengerikan. Mata Master Sekte Ling benar-benar memadat. Bailey Yuyun, kenapa kamu ada di sini? Tidak. Kenapa Raja Pedang ada di sini? Kenapa tidak ada yang melaporkan kejadian ini padaku? Ling Yuntian tampak panik. Tiba-tiba sebuah pukulan keras mendarat di wajah Ling Yuntian dan membuat dia tersungkur di salju. Pukulan itu berasal dari arah belakang dan pelakunya tidak lain adalah Master Sekdebu. Wajahnya penuh dengan penghinaan dan dia berkata, "Tentu saja kau tidak akan mengetahuinya, karena aku yang membawa mereka ke tempat ini. Mereka dapat masuk dengan aman karena aku." Kau? Master Sekte Ling memadat dan tampak marah. Tapi Master Sekdebu tampak acuh tak acuh dan tidak peduli. Ling Yuntian, aku tidak pernah menyukaimu selama ini. Jadi aku tidak pernah mau menuruti perintahmu. Camkan itu. Jika bukan karena kejadian 100 tahun lalu, aku pasti sudah menendangmu sejak lama. Apa katamu? Jika kau memang benar-benar adalah pengkhianat, lantas kenapa 100 tahun lalu kau bersusah payah untuk menyelamatkan kami? Menyelamatkan kalian? Aku sebenarnya berharap kalian mati di hari itu. Jika bukan karena perintah dari Bailey Jingwei, aku tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Dia sendiri berkata bahwa jika aku tidak menyelamatkanmu, maka semua rencananya akan hancur dan leluhur Bailey Yutian benar-benar akan menemui ajalnya. Apalagi di saat itu ada sekitar 100 juta tenaga kuda yang terus mendesaknya. Jika Bailey Jingwei tidak membutuhkanmu dalam rencananya untuk melakukan mediasi, aku pasti sudah membiarkanmu membusuk di dalam tanah. Kelopak mata Ling Yuntian bergetar hebat. Dia baru saja menyadari bahwa orang yang selama ini dia percaya rupanya adalah mata-mata yang dulu berkhianat saat perang 100 tahun lalu. Siapa yang akan menyangka jika seorang pencuri justru bersembunyi di bawah lampu yang terang. Tapi sayangnya sebenarnya Zofan sudah tahu semua hal itu. Makanya dulu dia mengatakan kalau ada mata-mata di antara mereka. Kini Ling Yuntian menyeka darah yang ada di bibirnya dan berusaha bangun. Dia kemudian menoleh. Lalu ketika Sekte Hai yang dilahap oleh Bailey Yuyu, apakah itu juga bagian dari rencana Bailey Jingwei supaya kau akhirnya bisa masuk ke Sekte Hai Minggu? Itu. Master Sekdebu terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa. Karena itu Bailey Yuyun pun tertawa. Tidak, Master Sekte Ling, Anda salah paham. Tentang kejadian itu tidak ada di dalam rencana Bailey Jingwei. Hanya saja pada saat itu Master Sekdebu secara tidak sengaja telah memprovokasi Yuyu, sehingga dia kemudian memberikan pelajaran pada Master Sekdebu. Karena faktanya, meski mereka tidak dihancurkan pun, mereka semua akan tetap masuk ke dalam Sekte Hai Mingmu. Setelah perang, nanti akhirnya pecah. Semua rencana ini seharusnya berjalan dengan mulus jika tidak ada gangguan dari Zofan pada saat itu.
Mendengar ini, Master Sekte Ling perlahan memahami semuanya. Tapi Master Sekte Bu tampak malu akan kebodohannya itu. Jadi untuk menutupi rasa malu itu, dia pun berkata, "Ngomong-ngomong, 3 Raja Pedang, sekarang Ling Yuntian sudah tumbang. Apakah itu artinya rencana Perdana Menteri sudah bisa dimulai?" "Ya, sekarang sudah waktunya. Selama Ling Yuntian ditangkap, maka Sekte Haiming akan kehilangan pemimpin. Lalu kita akan lebih mudah untuk menyelesaikan operasi pemotongan ini. Hanya masalah waktu sampai kita akan menghabisi semuanya," kata Bai Li Yuyun. "Itu benar. Tapi jangan lupa bahwa Sekte Haiming masih memiliki 2 kekuatan yang hebat. Masih ada keempat tetua agung dan Ouyang Changqing. Master Sekte Bu, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena kami juga sudah mengetahuinya. Karena itu juga kami membawa 3 Raja Pedang dalam misi kali ini," kata Bai Li Yuyun. Lalu setelahnya, Bai Li Yuyun menatap seorang pria parubaya dengan 1 lengan yang ada di sampingnya. "Sedum, kau akan melawan Ouyang Changqing. Meski 100 tahun lalu kamu sudah pernah mengalahkannya, tapi kamu sekarang kehilangan tanganmu. Jadi, aku tidak tahu apakah kamu akan cukup kuat atau tidak. Tapi minimal kamu harus bisa menahannya sampai kami menyelesaikan tugas kami." Bai Li Sedum segera mengangguk. "Tidak masalah, aku yang akan mengatasinya sendiri." Bai Li Yuyun pun mengangguk. "Baiklah, jika kamu memiliki kepercayaan diri setinggi itu, maka aku tidak akan mengganggumu. Sekarang Master Sekte Bu, persiapkan pasukanmu untuk menghadapi kami. Lalu setelahnya, kamu akan benar-benar menjadi raja dari Beizhou yang baru." "Baik," kata Master Sekte Bu sambil mengepalkan tangannya. Setelah itu segera Master Sekte Bu membuka susunan formasi dari Sekte Haiming supaya para Raja Pedang bisa masuk dan membereskan yang tersisa. Tapi sayang sekali, tidak peduli sebanyak apapun mereka mencari, tapi keempat tetua agung dan juga Ouyang Changqing sudah tidak ada di sana. Mereka menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa hal ini akan terjadi. Pada saat yang sama di rumah Sangguan yang ada di Dongzhou, kini Raja Pedang Fei Yun juga telah menerobos masuk dan mendapati bahwa lingkungan yang ada di sana sangatlah sepi. Fei Yun yang semula pernah tinggal di tempat itu pun segera berlari dan mencari keterangan. Sampai dia menemukan seorang wanita yang tidak lain adalah ibunda dari Sangguan Yulin, orang yang dulu pernah mengejar-ngejar Fei Yun. Sosoknya memang sangat busuk, jadi tidak heran kalau Yulin pun menjadi orang yang sangat menyebalkan. Tapi sekarang Fei Yun tidak dapat pilih-pilih dan dia hanya bisa bertanya, "Sangguan Moniang, kau benar-benar tidak ada bedanya dengan putramu yang sialan itu. Kamu tidak lebih dari kegagalan. Aku datang kemari membawa tim dan bergerak dengan sangat hati-hati. Bahkan tidak ada yang menyadarinya. Tapi kemana mereka semua sekarang?" Sangguan Fei Yun tampak melambaikan tangannya dengan kecewa. "Rambutmu panjang, tapi pengetahuanmu pendek." Setelah itu, Sangguan Fei Yun menoleh ke arah utusan yang lain. "Sekarang karena tempat ini sudah sangat sepi, maka kirimkan berita pada Bai Li Jingwei. Katakan supaya dia mengirimkan seorang pemimpin pasukan untuk membereskan semua yang harus dibereskan di tempat ini." "Baik,"
kata utusan itu yang segera membungkuk dengan penuh hormat. Kini Fei Yun tampak sangat gembira karena akhirnya Dong Zhou akan benar-benar jatuh ke tangannya. Cita-citanya akan benar-benar terpenuhi. Di sisi lain, keluarga Murong di Dong Zhou pun ditangkap. Tim penyerangnya adalah Dan King Seng dan semuanya dalam kendali Zhong Zhou dalam waktu singkat. Rencana Bai Li Jingwei kali ini benar-benar efektif. Sekarang 3 dari 4 wilayah sudah berada di bawah kendali Zhong Zhou. Hanya tersisa Shizhou. Jadi mari kita lihat ke sisi yang lain menuju ke perbatasan Shizhou. Di langit terlihat 2 sosok hitam dan putih terbang mendekati kota Juejian. Jika kita perhatikan dengan seksama, mereka tidak lain adalah kedua Supreme. Lalu saat mereka sampai di dekat gubuk, Zovan Black Supreme bergumam. Ku dengar bahwa keluarga Luo telah berhubungan dengan Bai Li Jingwei di tempat itu. Ya, dari berita yang kita dengar memang seperti itulah adanya, jawab White Supreme. Ya, meski aku sudah membuat persiapan, tapi aku tidak menyangka kalau Luo Meng akan mengambil langkah ini. Hanya untuk menyelamatkan nyawa dari 1 orang, mereka sampai berkomplot dengan Bai Li Jingwei dan bahkan mengkhianati Shizhou, katanya. Ya, sekarang tidak peduli apapun itu, pengkhianatan ini tidak bisa dimaafkan. Maka kita harus segera mengurusnya, kata Black Supreme dengan marah. Lalu pada saat itu pintu rumah perlahan terbuka dan Yun Chang keluar dari sana dan diikuti oleh para tetua lain. Melihat ini Black Supreme berseru dengan penuh amarah. Kalian benar-benar menjadi pengkhianat. Sungguh kalian sudah kehilangan hati nurani. Sekarang kalian tidak akan pernah bisa lagi melarikan diri dari tangan kami. Ayo segera selesaikan ini dan kembali, kata White Supreme. Keduanya langsung terbang ke arah Yun Chang serta yang lain. Tapi anehnya Yun Chang dan yang lainnya tidak bergerak sedikit pun. Dan melihat ini kedua Supreme sempat heran dan merasa curiga. Mungkinkah ada jebakan? Sehingga mereka pun akhirnya berhenti. Bagaimana bisa kedua Supreme melangkah begitu jauh sampai ke tempat ini? Kata Yun Chang. Kenapa? Bukankah itu hal yang sederhana? Sekarang rencana kalian sudah terbongkar dan kalian tidak akan bisa lagi mengelak. Pengkhianatan ini harus dibayar dengan darah, kata Black Supreme sambil mencibir. Oh, pengkhianatan apa? Saya tidak mengerti dengan yang dimaksud oleh kedua Supreme, jawab Yun Chang dengan acuh tak acuh. Rupa-rupanya gadis kecil ini pura-pura tidak mengerti. Maka akan kujelaskan padamu. Sekarang adikmu di tangan Bai Li Jingwei dan karena itu kalian mengkhianati Shizhou untuk menyelamatkannya. Lalu di rumah kecil ini ada mata-mata dari Zhong Zhou yang masih bersembunyi. Mendengar itu bibir Yun Chang bergetar. Lalu kemarahan meledak di dalam hatinya. Yun Chang berseru, yang kulakukan adalah untuk membawa adikku kembali. Aku bahkan tidak peduli berapapun harga yang harus kubayar. Ini semua adalah salah kalian sendiri karena kalian tidak melindungi kami dengan baik. Jadi sekarang jangan pernah menyalahkan orang lain jika kami melakukan ini. Kalianlah yang mengkhianati kami terlebih dahulu. Luo Yun Chang, kau benar-benar wanita yang berbisa. Sejak awal Luo Yun Hai dijebak oleh Zhong Zhou, maka itu bukanlah salah kami. Dia sendiri yang memilih untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Shizhou. Lantas, bagaimana kau menggunakan itu sebagai alasan untuk berkhianat?
Apa kau bahkan tidak menyadari betapa terpukulnya adikmu nanti saat menyadari tindakan dari kakaknya ini? Hei, kalian bukanlah saudara kami. Kalian juga tidak akan tahu apakah adikku akan bahagia atau justru sebaliknya. Selain itu, karena kalian sudah menelantarkan kami, maka kami pun tidak akan segan untuk melakukan hal yang sama. Kebajikan dan kebenaran keluarga Luo terletak di dalam hati, bukan dari penampilan. Jika keluarga Luo dianiaya, maka kami akan melawan. Bahkan jika itu artinya harus membakar rumah Ibu Pertiwi. Kalian tidak peduli pada keselamatan kami, jadi jangan pernah mengharapkan belas kasihan dari kami, kata Yuncang dengan tegas. Black Supreme bergetar hebat. Bagaimanapun itu adalah sebuah kebenaran dan dia tidak bisa menyangkalnya. Hanya saja kali ini dia harus mengambil tindakan. Jadi dia berseru, "Wanita calang, kali ini kau sudah berkhianat dan berusaha membela diri. Apapun yang kau katakan hari ini, kalian semua akan mendapatkan hukumannya." Setelah itu Black Supreme berseru, "Dengarkan kalian mata-mata dari Zongzong. Sekarang kalian tidak akan bisa lagi pergi dari tempat ini. Keluarlah dengan baik-baik, atau aku yang akan menyeretmu." Kedua Supreme memang penuh dengan intimidasi. Tekanan kalian sungguh luar biasa, tapi sayang, kalian tidak ada bedanya dengan para monyet di dalam hutan yang suka bicara. Tapi kalian bahkan tidak pernah bisa mengalahkan sang singa. Kalian memamerkan kekuatan, tapi itu sungguh hanyalah omong kosong. Sebuah suara yang merdu berasal dari dalam gubuk, dan tekanan yang mengerikan segera menyelimuti daerah itu. Kau, siapa kau ini?" kata kedua Supreme dengan penuh keterkejutan. Lalu tiba-tiba gelombang pedang dengan diiringi suara piano melesat keluar dari dalam gubuk itu menuju kedua Supreme. Merasakan itu keduanya segera menggabungkan kekuatan mereka dan mengeluarkan jiwa naga surgawi. Mereka segera menahan serangan itu namun tidak cukup kuat. Sampai-sampai mereka pun masih terkena dampaknya dan terluka. Pedang 7 nada, ini adalah teknik milik Raja Pedang Liu Mubai, kata mereka berdua bersamaan. Lalu Liu Mubai perlahan keluar dari dalam rumah. "Ya, itulah aku." Rupanya kedua Supreme masih sangat familiar dengan kekuatan ini. Melihat kehadiran dari Liu Mubai, kedua Supreme terdiam dengan wajah pucat. Dan setelah beberapa saat White Supreme langsung berseru, "Luo Yuncang, kau sangat lancang. Bagaimana bisa kau membawa seorang Raja Pedang datang ke tempat ini? Apa kau bahkan tidak tahu betapa berbahayanya yang kau lakukan ini? Apa yang kau inginkan sebenarnya?" Yuncang tampak melengkungkan bibirnya dan tidak menjawab sama sekali. Lalu Liu Mubai berkata dengan santai, "Kedua Supreme terlalu menganggap remeh masalah ini. Padahal jika aku datang ke tempat ini, itu artinya aku berniat untuk mengambil kepala kalian berdua. Jika kalian tidak keberatan dan tidak ingin mempersulit semua ini, maka menyerahlah dan serahkan kedua kepala kalian dengan baik-baik." "Mustahil," kata kedua Supreme serentak. Tapi Liu Mubai berkata, "Kalian masih bisa sesumbar. Padahal sejak aku memasuki tempat ini, seharusnya kalian sudah sadar kalau aku tidak bergerak sendiri.
Sekarang aku membawa sekitar 1 juta pasukan bersamaku dan mereka semua menyelinap di dalam pedalaman Siso. Saat kepala kalian berdua di tangan kami, maka mereka semua akan bergerak serempak dan segera rencana dari Bailey Jingwei akan benar-benar sempurna tanpa halangan. Jadi mari segera selesaikan urusan yang ada di sini. Tampak kebencian di wajah kedua Supreme dan mereka pun mengutuk. Luo Yuncang, kau sudah menjadi orang paling berdosa selama berabad-abad. Begitu selesai mengatakan itu, kedua Supreme langsung berbalik dan berniat untuk melarikan diri. Melihat ini Liu Mubai bahkan tidak mencoba untuk mengejarnya. Tapi segera api emas meledak dan menghalangi jalan dari kedua Supreme. Keduanya langsung terlihat ngeri. Mereka takut kalau ada Raja Pedang lain yang ikut datang kemari. Tapi saat mereka melihat sumber kekuatan itu, mereka semakin terkejut. Apa ini kau, nak? Ya, ini aku, Yelin dari Sekte Taïqing. Dua api emas melintas di matanya dan Yelin memancarkan aura yang sangat mengintimidasi. Bahkan kekuatannya tidak jauh berbeda dengan kekuatan Liu Mubai. Setelah itu Yelin berkata lagi, kedua Supreme lama tidak bertemu. Tapi izinkan saya meminta maaf kali ini, karena yang memberikan informasi pada kalian tentang tempat ini sebelumnya adalah aku. Mendengar itu kedua Supreme semakin terperangah dan wajah mereka semakin tidak karuan. Tunggu, jadi kamu sengaja melakukan itu untuk menyukseskan rencana Bailey Jingwei? Iya, itulah rencana Bailey Jingwei, kata Liu Mubai sambil tersenyum jahat. Kedua Supreme benar-benar terpukul karena kali ini dia bahkan dikhianati oleh muridnya sendiri. Lalu Black Supreme dengan sisa-sisa harapan di wajahnya bertanya pada Yelin, kamu telah menghilang selama 100 tahun. Lalu kenapa kamu sekarang tiba-tiba berlindung di bawah Songso? Kedua Supreme mohon untuk tidak salah paham. Karena sejak awal aku tidak pernah berlindung di bawah Kekaisaran Bintang Pedang. Lalu, kenapa kamu menghentikan kami? Itu karena perintah Master Kuil, Master dari kuil iblis surgawi kami. Yelin kini menyeringai. Sejujurnya aku adalah salah satu dari 3 utusan kuil iblis surgawi. Dan kami tidak ada hubungannya dengan Bailey Jingwei. Tapi memang inilah yang kami inginkan. Mendengar itu kedua Supreme terkejut dan tiba-tiba menjadi bingung. Karena entah bagaimana tidak hanya Zongzhou yang menargetkan Siso, tapi juga kekuatan dari bawah tanah yang sudah lama bersembunyi, kini ikut ambil bagian dalam kekacauan ini. Di bagian berikutnya, kita akan berpindah lagi ke wilayah ibu kota kekaisaran. Kini malam menyelimuti langit dan bintang terlihat bertaburan seperti biji wijen. Lalu di dalam ruangan bawah tanah kini banyak orang yang berkumpul bersama dan mengangkat segelas anggur lalu berseru, malam yang gelap akan datang. Bintang pedang sudah mencapai akhir dan iblis akan bangkit. Kuil iblis surgawi akan menghentikan bintang pedang menguasai dunia. Wah! Teriak semua orang. Lalu pria itu pun meminum anggur di gelas dan membanting gelas itu hingga pecah. Sekarang para Raja Pedang sudah pergi dan kesempatan untuk kita mengambil alih ibu kota. Habisi semuanya dan kemenangan di tangan kita.
Kemenangan untuk iblis. Kemenangan untuk iblis. Kemenangan untuk iblis. Semua orang meminum anggur di gelas mereka dan membanting gelas kosong itu bersamaan. Semuanya, ayo waktunya beraksi. Setelah itu mereka keluar dari sarang dan memulai operasi kematian di malam berdarah. Setelah setengah jam kekacauan terjadi di ibu kota, para ahli dari kuil iblis surgawi keluar dari sarang mereka seperti kecoa. Para penjaga yang sebelumnya sangat damai pun terkejut setengah mati. Apalagi mereka bisa melihat kalau ada sekitar 10.000 ahli di ranah Guyuan dan bahkan 1.000 diantaranya adalah ahli di puncak ranah Guyuan. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Segera mereka semua masuk ke kota dan mulai membuat kekacauan. Dalam kasus biasa, kekuatan ini bahkan mampu menggulingkan sebuah kota dalam sekejap. Tapi, ledakan keras muncul di tengah kekacauan itu, dan sebuah momentum yang mengerikan menekan semua orang. Tidak diragukan lagi, itu adalah kekuatan dari seorang Raja Pedang, dan itu membuat mereka semua terpana. Jika ada Raja Pedang di sini, maka mereka tidak akan bisa bergerak dengan bebas. Bahkan setidaknya mereka akan membutuhkan Raja Dharma untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Itu Raja Pedang Lengyu, Baili Yuyu, seru salah seorang yang ada di sana. Tuan utusan, pihak lain membawa Raja Pedang. Kita tidak akan bisa bertindak banyak tanpa Raja Dharma. Apa mereka sudah tiba? Tanya semua orang yang segera melihat ke arah Wurandong. Ya, pemimpin penyerangan kali ini tidak lain adalah Wurandong, salah satu dari ketiga utusan milik kuil iblis surgawi. Melihat suasana ini, Wurandong menggertakkan giginya dan berseru, "Semuanya mundur!" Mau mundur? Tidak akan semudah itu, Ferguson. Sebuah suara segera masuk ke telinga semua orang dan di sana, seorang laki-laki paruh baya melihat ke bawah dengan penuh cibiran. Orang itu tidak lain adalah Baili Jingwei yang kini sudah membawa jutaan pasukan di belakangnya. Jadi, inikah salah satu utusan dari 3 utusan kuil iblis surgawi? Akhirnya aku bisa juga melihatmu. Tapi sayang sekali apa yang kamu lakukan tidak akan berguna kali ini. Karena aku tidak akan jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya. Karena itu, kali ini kalianlah yang telah melakukan kesalahan besar. Jadi bersiaplah untuk menerima akibatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah semua Raja Pedang pergi menyerang keempat wilayah bersamaan? Mengapa masih ada satu yang tersisa di sini? Kata Wurandong dengan tubuh gemetar. Mata Wurandong tampak masih tajam, lalu dia berkata lagi, "Meskipun begitu, serangan ini tidak hanya ada di sini, karena asal kau tahu bahwa di tempat lain penyerangan juga terjadi. Pada akhirnya kekaisaran akan kembali lumpuh dan kalian akan kehilangan momentum lagi." Mendengar ini, Baili Jingwei pun tertawa. "Penyerangan seperti ini memang merugikan kami, tapi itu hanya akan terjadi jika kami tidak siap. Tapi saat kami sudah siap, apa kamu pikir hasilnya akan sama?" Wurandong terkejut. Lalu tiba-tiba sosok ramping di samping Wurandong mengepalkan tangannya dan berkata, "Tuan Perdana Menteri, tugas saya sudah selesai. Saya datang untuk melapor." Wurandong langsung menatap ke samping dan tatapannya menjadi tajam. "Jadi semua ini adalah ulahmu?" "Iya, sejak awal saya adalah utusan dari Perdana Menteri.
Karena itu maafkan saya karena telah menipu Anda, kata pria itu sambil tersenyum sedikit. Tampak kebencian di hati Wurandong semakin membesar, tapi dia tidak bisa menghakimi. Lalu setelahnya Bailey Jingwei pun tertawa dengan keras. Apa kamu pikir bahwa aku bisa menangkap kalian seperti ini tanpa persiapan? Tentu saja itu mustahil. Karena itu aku mengirimkan utusan untuk menjadi mata-mata di kuil iblis surgawi. Dia memang berbakat dan dia bahkan menjadi orang kepercayaanmu. Lalu setelahnya kau mengangkat dia sebagai wakil. Itu adalah kesalahan besar untukmu. Karena dengan begitu dia bisa mendapatkan semua informasi dengan mudah. Dan pada akhirnya aku bisa memusnahkan kalian semua tanpa jejak. Bailey Jingwei. Wurandong menggertakkan giginya dan tampak sangat marah. Lalu tanpa ragu-ragu lagi, Wurandong berseru, semua milik kuil iblis surgawi, serang, jangan takut akan kematian, ikuti aku. Ya, teriak semua pasukan. Mereka bergerak maju dan melawan para pasukan dari Bailey Jingwei. Meski begitu, pertarungan ini bukanlah pertarungan putus asa. Bagaimanapun pasukan yang Randong bawa itu juga cukup kuat sehingga mereka bisa memberikan perlawanan. Satu-satunya yang membuat mereka kesulitan adalah keberadaan Bailey Yuyu. Jika tidak ada dia, maka mereka pasti bisa melarikan diri dari tempat ini dengan sangat mudah. Akhirnya kuil iblis surgawi benar-benar ditekan habis dan kemudian semua orang menjadi gelisah. Utusan, di mana para Raja Dharma? Kita membutuhkan mereka untuk melewati ini. Tuan utusan, tolong minta Raja Dharma untuk segera menyelamatkan kita, teriak yang lain. Tapi kini Wurandong menggertakkan gigi dan tatapannya sedingin es. Dia teringat ucapan Sofan sebelum dia pergi. Kali ini kamu akan sedikit dirugikan. Mengingat hal itu, dia pun mengerti bahwa inilah yang Sofan maksud. Dan jika semua ini masih ada di dalam rencana Sofan, maka dia tidak perlu khawatir. Bertarung atau mati, teriak Wurandong, dan segera setelah itu dia pun menyerang. Tapi semuanya terasa mudah. Semua pasukan dihabisi dalam waktu singkat sampai tidak ada yang bersisa. Hanya Wurandong yang tertangkap dan kemudian ditahan. Lalu orang yang sebelumnya menjadi mata-mata mendekati Bailey Jingwei dan berkata, Yang mulia, semua sudah ditangkap dan setelah ini kuil iblis surgawi tidak akan menjadi masalah. Itu benar, meski kali ini tidak ada satupun Raja Dharma yang menunjukkan batang hidungnya, tapi kali ini kekuatannya sudah hilang begitu banyak dan mereka tidak akan bisa mengganggu kita lagi di masa depan. Sekarang kekaisaran kembali stabil dan tidak terlalu mengalami kerusakan yang berarti. Ini adalah kemenangan dari Bailey Jingwei. Dan sekian dulu spoileran hari ini. See you again di next video dan bye.